Shalom dan selamat pagi, saya Brother Runi, MC pada minggu ini. Sekali lagi kita beribadah secara online disebabkan PKP bagi Kuala Lumpur dan juga Selangor. Kita tetap bersemangat memuji dan menyembah Tuhan walaupun kita beribadah online di rumah masing-masing. Mari kita luangkan sedikit masa berinteraksi di ruang chatbox. Kita ucapkan shalom, selamat pagi, ataupun kata-kata berkat yang memberikan semangat di pagi hari ini. Ada Asha yang akan melayani Anda di sana. Siapa tahu hari ini sesuatu yang spesial. Kita menyambut Hari Ibu. Boleh kita sampaikan kata ucapan buat ibu kita. Mungkin yang sekarang ini duduk di sebelah ibu dia, sampaikan sesuatu kata-kata berkat buat ibu Anda. Bagi yang berjauhan dengan ibu, mari kita message ataupun telefon, sampaikan ucapan selamat Hari Ibu. Saya berikan sedikit waktu. Pastinya Anda sudah menyampaikan kata-kata berkat buat ibu Anda, bukan? Dan satu lagi yang saya minta untuk kita buat adalah, boleh kita sama-sama ucapkan selamat Hari Ibu? Saya kira 1, 2, 3 dan kita sama-sama ucapkan. Boleh? Okey. 1, 2, 3. Selamat Hari Ibu. Yeay. Okey. Pantun daripada saya. Diucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu. Pengorbanan tiada bandingan, engkau anugerah terindah Tuhan berikan. Hari Ibu setiap tahun dirayakan setiap Mei minggu kedua. Jika menghargai, berikan ucapan ketulusan hati, ibu terima jua. Sebelum kita masuk ruangan puji dan sembah, seterusnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, kita memerlukan persiapan diri, terutama kita menyerahkan mereka yang terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin. Haleluya, haleluya. Bapa yang begitu baik di dalam kerajaan syurga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Kami datang di hadirat-Mu pada saat ini ya Bapa di syurga, menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, daripada permulaan, pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa di syurga. Terutama kami menyerahkan internet kami yang mungkin tidak begitu bagus, biar dia semua begitu bagus Tuhan, sehingga akhirnya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan begitu baik sekali ya Bapa di syurga. Serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Ini doa kami pada pagi yang mulia ini. Kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan dan menari bagi Tuhan, karena Dia berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia menggantikan ratapan kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian.
kita bersuka cita, karena kita tahu Tuhan sumber sukacita dalam hidup ini. Amin. Katakan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Yang percaya katakan, kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Yang bersuka berkata, bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung puji. Sekali lagi kita berkata, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Iha. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya, bertepuk tangan bersama-sama. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Nyanyikan, semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Bagi sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Berjalanlah di depan
harapanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Angkat tinggi tanganmu. Hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Bagimu Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sekali lagi angkat suaramu bersama-sama. Serahkan padamu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Sekali lagi bersama. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormat kami hanya untukmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat SIBC Life Church Kuala Lumpur, doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah online. Saya yakin saudaraku bahwa saudara tetap bersemangat mengikuti acara ibadah ini. Sungguh pun kita sempat melakukan ibadah secara fisikal lebih kurang dalam sebulan, saudaraku. Kita hari ini kembali menerusi acara ibadah online sekali lagi. Namun demikian, saya mendorong jemaat Tuhan supaya kita tetap bersemangat, saudaraku, ya. Apapun keadaan yang kita hadapi, situasi yang kita lalui ini, saudaraku, kita yakin bahwa Yesus Kristus tetap bersama-sama dan beri kekuatan, kemampuan untuk kita semua. Jemaat kekasih, mari kita ikuti satu pembacaan firman yang terdapat dari Kolose pasal 3 ayat 15. Kita dapat ikuti pembacaan ini, saudaraku, seperti mana ayat yang sudah tersedia di screen. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, jemaat kekasih, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami ada dan kami dapat beribadah bersama-sama menerusi acara ibadah online ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di dalam setiap pertemuan ini ya Tuhan. Kau hadir di tempat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini, khususnya firman-Mu, kami yakin firman-Mu ini akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami dalam kami mengikuti Yesus Kristus. Sungguh pun banyak hal-hal yang menghalang kami, cabaran-cabaran yang ada di hadapan kami. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kami bersatu dengan Kristus dalam kami menerusi perjalanan hidup ini, kami mampu mengharungi semua cabaran itu. Oleh karena Kristus sendiri yang memampukan kami. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat sekalian yang mendengar firman Tuhan dari tempat masing-masing, kami yakin Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertata di sorga.
kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda terus mengikuti bahagian firman Tuhan yang disampaikan ini ya. Dan kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, kita akan menarik satu tema, yaitu bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Sesuai dengan campaign tema pada bulan Mei ini saudaraku, sampai ke bulan Agustus saudaraku, kita terus menerus ya saudara untuk membawa jemaat sekalian bagaimana kita bergairah untuk sebuah community. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seperti mana firman yang telah kita baca sebentar tadi saudaraku, itu adalah suatu penegasan untuk umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di Kolose pada waktu itu saudaraku. Paulus mengajak mereka supaya mereka benar-benar berada di dalam Kristus dan tinggal di dalam Kristus. Itu sebabnya saudaraku dalam ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, ketika damai Kristus mengambil alih, mengambil tempat dalam sebuah community saudaraku, itulah yang dikatakan community itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar membawa impact untuk orang-orang yang ada di dalam community tersebut. Ketika community itu bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang sehat, sudah pasti saudaraku, community itu akan membawa impact ataupun impact yang besar saudaraku. Dan dikatakan karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ada kata yang disebut di sana, satu tubuh. Itu berkata tentang kita harus saudaraku membangun sebuah community dan berada di dalam sebuah community. Seperti mana tema yang kita bahas hari ini, bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Community yang berimpak itu saudaraku, sudah tentu ketika community itu berada dalam satu tubuh, yaitu Kristus sendiri saudaraku yang ada di dalamnya. Dan community itu pasti membawa impact yang besar. Saudaraku, kita lihat pendahuluan khotbah ini. Dikatakan di sana seruan untuk gereja Tuhan tetap bersatu dalam suasana apapun sangat diperlukan. Suasana apapun saudaraku, entah suasana yang riang, menggembirakan, atau suasana yang mungkin membuat kita resah, membuat kita takut, membuat kita merasa down. Namun apa yang diperlukan di sana saudaraku, gereja Tuhan harus bersatu dalam suasana apapun. Karena untuk itulah gereja dipanggil supaya hidup bersatu. Inilah panggilan gereja. Bukan sendiri-sendiri, tetapi kita dipanggil supaya kita berada dalam sebuah community. Kenapa harus kita berada dalam sebuah community? Karena melalui community itulah saudaraku, iman percaya kita turut dibangun saudaraku. Seperti mana khotbah kita pada minggu yang lepas, bahwa Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, mereka telah memberi teladan untuk orang-orang percaya supaya mereka tetap berada dalam sebuah community. Karena melalui itulah saudaraku akan terrealisasilah community yang benar-benar membawa impact untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam pendahuluan itu juga kita dapat melihat saudaraku ukuran kekuatan sebuah pelayanan maupun keluarga
Ya, hanya dapat ditentukan sejauh mana kekuatan community tersebut wujud di tengah-tengah mereka. Nah, itulah sesuatu yang kita dapat nilai, yang boleh menjadi titik ukur untuk kita, ya, tolak ukur untuk kita. Karena ketika sesebuah pelayanan atau keluarga memiliki kekuatan community, saudaraku, kita dapat melihat kemajuan dalam pelayanan itu ataupun dalam keluarga itu. Saya harap dalam penyampaian firman Tuhan ke depan ini, saudaraku, kita akan belajar bagaimana sebuah keluarga itu menggambarkan kekuatan sebuah gereja. Dan itulah kepentingannya, saudaraku, mengapa kita harus memiliki kekuatan dalam sebuah community, supaya, saudaraku, Kristus dimuliakan dan image Kristus itu akan kelihatan dari hidup kita. Nah, untuk seterusnya, saudaraku, kita melihat beberapa poin yang berkaitan dengan tema kita, bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Nah, yang pertama di sini, saudaraku, adalah menjadi satu dalam kebersamaan. Itulah artinya, saudaraku, ketika kita bersatu dengan Kristus, kita akan menjadi satu dengan Kristus dalam apa? Kebersamaan. Ya, orang percaya, saudaraku, yang nampak di sana adalah keseragaman mereka, saudara. Ya, disitulah kita dapat mengenal karakter-karakter orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang selalu nampak adalah kebersamaan mereka, kesatuan mereka. Ya, itu yang kita lihat dalam poin yang pertama, saudara. Kebersamaan yang dimaksudkan di sini adalah kita satu di dalam Kristus, kita satu di dalam Kristus yang menjadi kepala dari semua. Berarti Kristus itu adalah kepalanya dan kita ini adalah anggota-anggotanya yang harus apa? Satu dalam kebersamaan. Kita lihat dalam bahagian firman Tuhan yang terdapat dari Efesus, surat Efesus pasalnya yang pertama. Saya akan baca bahagian ini, saudaraku. Pasal yang pertama ayatnya yang ke-22 dikatakan di sana, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Berarti Kristus itu adalah kepala dalam semuanya, saudaraku. Menjadi satu dalam kebersamaan itu, saudaraku, kita selalu mengakui Kristus itu sebagai kepala. Ya, sebagai kepala. Kenapa, saudaraku? Karena kepala itu adalah penentu hala tuju kemana kita pergi, saudaraku. Coba kalau kita hidup, saudaraku, tidak ada kepala, apa yang terjadi? Itu bukan namanya kehidupan, kan? Pasti, saudaraku, tubuh ini tidak dapat berbuat apa-apa karena tanpa kepala. Oleh itu, saudaraku, Kristus dikatakan di sini Dia adalah kepala dari semua. Kepala dari semua ini apa? Berkata tentang diri kita ini harus apa? Dikuasai oleh Kristus, saudaraku. Termasuk, saudaraku, community yang ada di dalam gereja, maupun community yang ada di dalam keluarga kita, maupun community yang ada di tempat kerja kita, saudaraku. Semua itu, saudaraku, harus apa?
memiliki apa? Kesatuan. Apalagi kalau dalam pelayanan Tuhan, saudaraku, dalam sebuah gereja, kalau tidak Kristus dijadikan sebagai kepala, apa yang terjadi? Pasti, saudaraku, pelayanan itu tidak punya halat tuju yang jelas, saudaraku. Karena masing-masing mau jadi kepala, ya, masing-masing mau jadi bosnya, saudaraku. Tapi apa yang ingin kita terapkan dalam community yang berimpak itu, saudaraku, kita harus bersatu dengan Kristus. Dan olehnya, saudaraku, semua bahagian-bahagian harus apa? Ikut kehendak Kristus sendiri. Dan seterusnya, menjadi satu dalam kebersamaan itu berkata tentang di dalam Kristus tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada diskriminasi ataupun penindasan. Kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, saudaraku, dan kita memperlakukan orang ataupun orang lain dengan cara yang tidak adil, itu bukan berada di dalam Kristus. Jangan gunakan kesempatan yang ada pada kita, saudaraku, untuk menindas seseorang. Tidak boleh, saudaraku. Karena dikatakan di dalam Kristus, kita adalah apa? Bahagian daripada kepala itu, Kristus sendiri, yang merupakan ketuanya, kepalanya. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Tidak ada kata diskriminasi di dalam Kristus. Itu yang perlu kita apa? Bina di dalam community yang ada di gereja kita, yang ada di dalam rumah tangga kita, saudaraku. Tidak ada penindasan. Ya, kalau ada ciri-ciri penindasan yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, hari-hari ini, mari kita, saudaraku, akui itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak perkenankan cara ataupun gaya seperti itu, saudaraku. Karena dikatakan di dalam Kristus tidak ada penindasan. Dan seterusnya, menjadi satu di dalam kebersamaan itu berkata tidak ada hukuman bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus. Puji Tuhan. Tidak ada hukuman, maksudnya apa? Kita tidak lagi hidup di bawah tuduhan, saudaraku. Pada waktu kita bersatu dengan Kristus, kita berada dalam sebuah community yang membangun, saudaraku. Kita punya keyakinan di hadapan Kristus bahwa kita telah menang terhadap segala kuasa dosa yang coba mengheret kita, yang mau mengikat kita. Itu sebabnya, saudaraku, tidak ada hukuman bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus. Berarti, saudaraku, kita punya kekuatan untuk menentang yang namanya kejahatan, dosa, saudaraku. Itu yang terjadi dalam community, saudaraku. Ketika kita memiliki community yang sudah disatukan dengan Kristus, dalam community itu ada apa? Kekuatan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Itulah yang timbul, yang terjadi dalam community yang telah disatukan dengan Kristus. Community yang membawa impact, saudaraku. Haleluya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seterusnya kita lihat poin yang kedua, bagaimana dikatakan bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Poin yang kedua adalah memiliki hubungan yang dinamik atau bersemangat, saudara. Ini yang perlu kita terapkan dalam community di gereja kita, di SIB Still Life Church Kuala Lumpur ini, saudara. Apa yang kita inginkan supaya kita memiliki hubungan yang dinamik, bersemangat, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, hubungan yang bersemangat itu adalah tetap berada dalam persekutuan yang baru. Kalau kita rujuk dalam
surat Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, saudaraku, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kita lihat di sini, saudaraku, hubungan yang dinamik itu, bersemangat itu adalah berada dalam persekutuan yang selalu baru. Baik itu di kalangan jemaat sekalian, maupun itu di antara jemaat dan Kristus. Kita harus apa? Memiliki persekutuan yang baru. Persekutuan yang baru ini berkata tentang ketika kita berada dalam sebuah community, saudaraku, kekuatan kita itu selalu baru. Coba kalau kita sendiri-sendiri, saudaraku. Pengalaman rohani yang ada pada kita itu saja terus-menerus, saudara. Tidak ada perubahan. Buktinya, saudaraku, ketika kita lihat di dalam grup WhatsApp, ya, apa yang kita lihat dalam grup itu? Ya, mungkin ada yang hanya tinggal membaca dan perhatikan. Tapi sekurang-kurangnya, saudaraku, dalam grup itu, saudaraku, kita mendapat sesuatu yang baru dari kawan-kawan kita. Mungkin kesaksiannya, mungkin firman Tuhan yang dia kongsikan. Disitulah, saudaraku, ada pembaharuan yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita sendiri-sendiri, saudaraku, kita tidak mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya, saudaraku, persekutuan itu harus selalu baru. Jadi, saudaraku, ketika kita berada di dalam hubungan yang dinamik, yang bersemangat itu, saudara, kita akan mengalami perubahan. Perubahan dari sudut rohani kita, saudaraku. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada satu kesaksian. Pada waktu saya mengambil waktu membimbing seorang petobat baru. Ketika itu, saudaraku, waktu dia keluar dari tahanan, ya, dari tahanan, ya, dari penjara lah. Dan pada waktu itu saya ambil waktu supaya terus membimbing jemaat Tuhan ini. Pada suatu malam, saudaraku, agak sudah larut malam, dia telepon kepada pastor dan berkata, saya berada di satu tempat. Kamu di mana? Saya kata. Dia katakan berada di satu tempat untuk menjaga klub malam. Kemudian saya katakan kepadanya, kamu telah berjanji kepada Kristus, bukan kepada pastor, ya, tapi kepada Kristus, bahwa kamu mau hidup bagi Kristus. Itu janji kamu dengan Kristus. Jadi sekarang, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu harus tinggalkan tempat itu. Kamu harus pulang ke rumah. Kamu harus berada bersama dengan istri dan anak-anakmu. Dan saya bertanya, berapa upah yang diberikan oleh klub malam itu kepada kamu? Dia katakan dalam belasan ribu. Saya katakan kepadanya, kamu harus pulang sekarang. Puji Tuhan, dia mendengar apa yang pastor nasihatkan. Dia pulang, saudara, serta-merta dari tempat itu. Dan dia katakan kepada bosnya, saya mau pulang, saya tidak mau kerja di sini. Saya katakan kepadanya, puji Tuhan, kamu telah melakukan satu tindakan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan saya lihat, saudaraku, saudara kita ini kehidupannya semakin berubah. Dan sampai hari ini, saudaraku, dia
tetap setia dalam iman percayanya. Dan sampai hari ini saya juga mengadakan kontak terhadap jemaat kita ini. Saudara, inilah yang dikatakan firman Tuhan di sini. Kita berada dalam sebuah persekutuan yang baru. Bukan berarti kita hari ini bersekutu dengan si Anu, si E, dan kemudian besok bersekutu dengan si B. Bukan itu maksudnya. Dalam community itu, saudaraku, kita mendapat kekuatan yang baru daripada kawan-kawan seiman kita. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus berada dalam community itu, supaya kita memiliki hubungan yang bersemangat di dalam Kristus, saudara. Mengalami kekuatan roh dalam kebersamaan dalam tubuh Kristus. Kita boleh rujuk dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Dikatakan di sana, saudaraku, ketika kita mendengar firman dan mempraktekkan firman dalam hidup kita, khususnya dalam community kita, saudaraku, roh kita ini, saudaraku, akan diperbaharui. Itu hanya, saudaraku, terjadi ketika dalam community itu saling membangun, khususnya melalui firman yang kita terima daripada Kristus, saudaraku. Itulah artinya, saudaraku, hubungan yang bersemangat itu, saudaraku, sentiasa berbagi sesuatu yang baru daripada Kristus melalui firman-Nya yang kita terima setiap waktu. Saudara kekasih, poin yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpact. Yang ketiga adalah mengembangkan ataupun expand misi Allah melalui community. Ternyata, saudaraku, dalam community ini bukan hanya kita membangun sebuah community ya untuk bertemu, ya minum-minum, kopi-kopi, kata orang, makan. Bukan hanya itu. Tapi tujuan akhir daripada community kita itu adalah expand, untuk melebar luaskan lagi, saudaraku, misi Allah melalui community kita. Saudara, itu sebabnya, saudaraku, doa pastor untuk SIB Still Life Church Kuala Lumpur ini, supaya community kita akan membentuk sebuah community yang benar-benar melihat jauh ke hadapan. Bagaimana kita menggunakan kaidah ini menjadi platform untuk kita melebar luaskan pelayanan Tuhan. Dikatakan orang percaya merupakan eklesia yang sejati dan tulen. Kita adalah orang-orang yang dikatakan yang sudah ditarik oleh Kristus dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, supaya kita mengerjakan pelayanan Tuhan yang telah Dia percayakan kepada saya, kepada kita semua. Itulah tujuannya, saudaraku. Dalam community itu, saudaraku, kita adalah eklesia, orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk bersekutu, melakukan pekerjaan Kristus yang mulia. Itulah tujuannya, saudaraku. Umat Allah yang telah dibangun atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Pada minggu yang lepas kita juga bersama mengadakan upacara perjamuan kudus. Itu bukan hanya sekedar upacara, tapi itu mengingatkan betapa besarnya kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan kepada saya, kepada kita semua. Bahwa untuk sebuah community, Kristus juga telah mati dan bangkit untuk community itu. Bagaimana respon kita terhadap community yang ada di sekitar kita, bahkan community yang sedang kita ada pada saat ini? Entah itu community yang berbentuk cell group, community yang sudah ada di dalam keluarga kita, community yang ada di mana tempat kita bekerja, bagaimana kita dapat menanggapi, dan bagaimana kita berada dalam community itu untuk benar-benar
melebarluaskan pekerjaan pelayanan Tuhan melalui community itu. Oleh itu saudara kekasih, jangan anggap remeh community yang kecil. Tapi Kristus berkata bahwa di mana ada berapa? 2, 3 orang. Dia tidak berkata di mana ada 100.000 orang. Tidak, saudaraku. Dia berkata di mana ada 1 atau 2 orang bersekutu bersama-sama. Di situ aku ada, kata Yesus. Saudara, mari kita sama-sama bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang benar-benar berimpact. Daripada akhir khotbah ini, saudaraku, dikatakan dalam kesimpulannya, kita berada dalam sebuah community atau gereja supaya kita menjalani proses untuk menjadi umat Tuhan atau anak Tuhan yang sentiasa menghadirkan image Kristus yang ada di dalam diri kita. Itulah panggilan kita. Dalam community itu, saudaraku, kita selalu menghadirkan Kristus, image Kristus yang ada di dalam kita kepada saudara-saudara kita. Kita yakin, saudaraku, melalui community yang tetap bersatu dengan Kristus ini, saudaraku, akan membawa satu perubahan yang besar dalam diri kita, dalam gereja di mana Tuhan telah tempatkan kita, di dalam keluarga kita. Dan saya yakin, saudaraku, hal ini pasti terjadi. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Pastor berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita di dalam Kristus. Haleluya. Saudara kekasih, sebelum kita mengambil waktu berdoa bersama-sama, kesempatan ini Pastor ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, khususnya bagi ibu-ibu yang ada di gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Demikian juga ibu-ibu kita yang ada di kampung, ya, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Indonesia, di Philippines, di mana-mana, saudaraku. Kita ingin ucapkan selamat Hari Ibu untuk mereka. Pengorbananmu tetap kami hargai, dan kami berdoa kiranya Kristus terus memberkati hidupmu dalam apapun yang kau lakukan. Kami yakin ibu tetap menjadi berkat, dan ibu adalah ibu yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat sekalian, mari kita datang dalam doa kita sekali lagi untuk mengakhiri bahagian ini. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu ya Tuhan, yang Engkau telah tunjukkan kepada kami melalui kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah mati dan bangkit untuk kami manusia yang berdosa ini. Bapa Surgawi, berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar sabda firman pada hari ini. Kami yakin sungguh Tuhan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja melalui firman-Mu. Beri kami kekuatan, semangat untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh kasih dan dengan penuh iman, kami yakin hidup kami akan mengalami perubahan. Hidup kami akan mengalami terobosan. Oleh itu Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat sekalian, Tuhan Kau terus berkati, pakai hidup kami Tuhan, agar kami terus-menerus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, kesempatan ini hamba mau berdoa khusus untuk jemaat sekalian dalam tugas pekerjaan pada hari-hari dan minggu yang seterusnya. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami mohon agar Tuhan melindungi seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam setiap pergerakan, dalam apapun tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Hamba mohon Tuhan lindungi jemaat sekalian. Engkau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu.
agar kami dihindari daripada segala bahaya sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan melindungi dan menjauhi kami daripada rencana jahat manusia. Bapa, kami juga bersatu dalam doa kami, mendoakan negara kami yang kini sedang berjuang melawan virus COVID-19 ini. Demikian juga dunia yang telah dilanda oleh virus COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon supaya setiap orang yang ada dan khususnya rakyat Malaysia mengambil tindakan untuk terus memerangi COVID ini bersama-sama dalam apa yang kami usahakan, khususnya dalam kami mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan daripada Tuhan Yesus terus menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa khususnya untuk pemberian jemaat sekalian, persembahan, persepuluhan yang mereka berikan untuk pelayananmu Tuhan. Berkati mereka dalam segala usaha yang mereka lakukan, pekerjaan, bisnis. Kami yakin tangan kuasa-Mu Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang setia melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Jumpa jemaat sekalian di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Pastor David atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Apa pelajaran kita dapat? Pasti ada satu pelajaran yang kita dapat setiap kali kita mendengar firman Tuhan, bukan? Pelajaran yang pastinya meneguhkan iman kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk persembahan dan persepuluhan, Anda boleh salurkan ke akaun bank milik gereja atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickville di nombor 314-643-4014. Setelah Anda selesai membuat transaksi, Anda boleh berikan slip tersebut kepada bendahari gereja, iaitu Puan Margaret. Persekutuan doa dibuat setiap hari Rabu bermula pada pukul 8 malam. Dibuat melalui Zoom, oleh itu semua jemaat, terutama yang belum lagi pernah mengikuti persekutuan doa ini, amatlah digalakkan untuk ikut serta. Kita bukan saja berdoa untuk gereja, kita berdoa juga untuk diri kita sendiri, keluarga, negara, dan banyak lagi bahan doa yang akan kita doakan bersama-sama. Mari jangan lepaskan peluang ini, turut serta berdoa bersama-sama. Info selanjutnya, Youth Legacy gereja ini mengadakan Career Night, namun telah ditunda pada 15 Mei 2021, dibuat pada hari Sabtu. Untuk info berkenaan ini, Anda boleh dapatkan di grup gereja kita untuk dapatkan maklumat berkenaan. Sekian saja info pada minggu ini. Bagi jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah ini secara online, jangan lepaskan peluang. Di grup Facebook ada disertakan link, yaitu jemaat first time. Anda boleh dapatkan link tersebut, isi, nanti pihak admin akan menghubungi Anda. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama menjaga diri, ikut SOP yang telah disampaikan oleh kerajaan, keluar bila perlu sahaja. Lindung diri, lindung semua, ikut SOP kemana pergi. Jangan lalai, jangan lupa, COVID-19 kita putusi. Selamat berhujung minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Hi! Happy Mother's Day to our Mommy Paulina and all the mothers out there. Happy Mother's Day. Mommy, we love you. Hi Mommy,
Happy Mother's Day. I just want to say I love you, and I want to thank you for everything you have done for us throughout all the years, Mommy. We know it's very hard, and I just want to say that I appreciate all that you done for us, Mommy. We love you, Mommy. Happy Mother's Day. Bye. Hi Mommy, happy Mother's Day. Thank you for taking care of me and thank you for everything that you have done for our family. I would also like to wish all the mothers out there in SIB City Life Church Happy Mother's Day. You guys are the best. Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu. Anda sudah menjadi ibu yang kuat, Anda sudah menjadi ibu yang luar biasa. Walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Selamat Hari Ibu, Tuhan memberkati. Hai, Happy Mother's Day. Doa Cotinan dan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu, khususnya kepada ibu-ibu yang ada di gereja SIB City Life. Thank you for everything. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you for your prayer. God bless you all. Hai Ma, terima kasih atas doa, kasihmu yang tiada batas, dan pengorbanan Ma dalam membesarkan kami adik-beradik selama ini. Ketahuilah Ma, Kaulah ratu hati kami semua. Doa saya agar Ma terus diberkati dengan kesehatan yang baik dan dilindungi senantiasa sehingga kita berjumpa setelah pandemi COVID-19 ini berlalu. Hang on deh Mom. Happy Mother's Day. We love you. Selamat hari indah. Harap gemuk gerai. Shalom. Selamat Hari Ibu daripada kami tim Youth Legacy. Salam legacy kepada semua ibu-ibu yang berada di gereja. Kami sangat bersyukur karena kita mempunyai ramai ibu-ibu yang sangat baik dan berdedikasi untuk tim pelayanan di gereja kita, dan kami doakan supaya panjang umurmu dan lebih diberkati, terutama sekali apabila ibu-ibu adalah tiang bagi setiap keluarga. Mewakili semua kaum papa-papa di gereja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Mewakili kepada semua anak-anak ataupun youth yang berada di gereja ini, kami bersyukur ke atas keprihatinan dan kasih daripada ibu yang kami terima. Sedikit message untuk anak-anak muda di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Paling penting saya ingin highlight ibumu di sini, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kepada anak-anak muda, kejayaan kita bergantung kepada betapa hormatnya kita kepada ibu dan bapak secara menyeluruh. So, oleh itu mari kita semua anak-anak muda pada hari ini kita berdoa, kita naikkan ucapan syukur, kita memuji Tuhan, dan kita doakan yang terbaik untuk ibu-ibu kita. Salam legacy daripada kami. Bye-bye. Selamat Hari Ibu.